Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hilla Fairuzia Haidaro dan Alfi Farah Adiba El-Fuadi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengelolaan Kelas Inklusi untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Idaro Al-Sof yang diampu oleh Ustadz Ahmad Fauzi MPD. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu kelas inklusi? Kelas inklusi adalah sekelompok siswa di mana setiap siswa mempunyai keragaman yang berbeda-beda yang akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan setiap individu. Bagaimana perencanaan pembelajaran pada kelas inklusi? Perencanaan pembelajaran pada pendidikan inklusi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan mengacu pada kurikulum yang berlaku serta pedoman pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Apa yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran pada kelas inklusi? Yang pertama yaitu identifikasi dan yang kedua yaitu asesmen. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusi? Pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusi dilakukan dengan cara pedagogi, kurikulum, dan penilaian yang dirancang dan disampaikan untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran yang bermakna, relevan, dan mudah diakses oleh siswa dengan latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan yang beragam. Kemudian, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik pada kelas inklusi? Yang pertama yaitu meaningful learning, yang kedua role of class teacher, yang ketiga equipment, dan yang terakhir yaitu suitable teaching method and cooperative learning. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan evaluasi. Evaluasi dapat diartikan dengan sekumpulan komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling berkolaborasi dalam membuat program perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu. Selanjutnya, bagaimana proses evaluasi pembelajaran pada kelas inklusi? Proses evaluasi pembelajaran pada kelas inklusi terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi, dan yang ketiga yaitu bentuk laporan hasil pembelajaran. Kemudian, bagaimana perencanaan evaluasi pada anak difabel? Perencanaan evaluasi pada anak difabel mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu prinsip penilaian dan yang kedua yaitu teknik penilaian. Kemudian, bagaimana pelaksanaan evaluasi pada kelas inklusi? Pelaksanaan evaluasi pada kelas inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dalam sekolah tersebut. Kemudian, bagaimana bentuk laporan hasil pembelajaran pada anak difabel? Terdapat 3 bentuk laporan hasil pembelajaran pada anak difabel. Yang pertama yaitu raport reguler, yang kedua yaitu raport reguler disertai dengan deskripsi, dan yang ketiga yaitu raport deskripsi. Selanjutnya, bagaimana peran strategis orang tua dalam pengelolaan kelas inklusi? Yang pertama yaitu advokasi terhadap anak mereka, dan yang kedua yaitu sebagai rekomendator dan kolaborator, yang ketiga yaitu memberikan apresiasi terhadap eksistensi anak, yang keempat yaitu memberikan masukan terhadap program dukungan belajar, dan yang terakhir yaitu berkontribusi secara aktif terhadap proses belajar anak. Selanjutnya, bagaimana peran strategis masyarakat dalam pengelolaan kelas inklusi? Yang pertama yaitu berkontribusi memberikan pendapat tentang pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua yaitu berkontribusi mengikuti musyawarah, dan yang ketiga yaitu berkontribusi melakukan apa yang telah menjadi persetujuan bersama dalam musyawarah. Yang keempat yaitu turut serta mengawasi pelaksanaan yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir yaitu turut andil memelihara dan menikmati hasil-hasil dari kegiatan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.